Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 2A1 fisioterapi ingin mempresentasikan berupa video tentang biomekanika dan kinesiologi TMJ dan elbow. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Yasmin Nurmajela. Saya Pupu Purnamasari. Saya Farina. Saya Ahmad Ali Fitri. Saya Diari Farahmawati. Saya Anissa Usatun Hasanah. Saya Mita Puspita. Tujuan kami adalah untuk memenuhi tugas akhir modul dasar keilmuan fisioterapi. Maksudnya adalah untuk menganalisa gerak aktivitas sesuai dengan biomekanika dan kinesiologi dengan menggunakan anatomi terapan, fisiologi kerja, biomekanika, dan kinesiologi. Di sini saya akan menjelaskan kinesiologi dari temporomandibular joint atau biasa dikenal TMJ. Di sini saya tidak akan menjelaskan semuanya, namun hanya beberapa, yaitu yang pertama untuk atau kinematikanya itu mandibular itu dia cembung, untuk temporalnya dia cekung. Kemudian salah satu gerakan yang akan saya sampaikan yaitu gerakan retrusor dan protrusor. Untuk protrusor itu gerakannya ke depan seperti ini, jadi rahang bawahnya ke depan untuk protrusor, dan selanjutnya yaitu tadi retrusor, dia yaitu kebalikannya yaitu ke belakang. Jadi protrusor, retrusor. Nah, gerakan ini bidangnya transversal. Kemudian untuk ROM-nya dia 8 sampai 12 mm. Kemudian untuk MLPP dan CPP dari TMJ ini, untuk MLPP-nya dia depresi. Sedangkan untuk depresi itu gerakannya membuka mulut. Untuk gerakan CPP-nya dia elevasi atau menutup seperti menutup. Elevasi itu menutup rahang dengan ROM 0 mm. Depresi dengan ROM dia 40 sampai dengan 60 mm. Pada saat terjadi depresi mandibula, maka akan terjadi dua gerakan. Yang pertama itu ada rotasi anterior mandibula dan translasi, yang dimana terjadi pergeseran antara diskus artikularis dengan kondilusnya itu akan bergerak ke depan dan ke bawah. Pada saat terjadi elevasi mandibula, terjadi gerakan yang namanya rotasi posterior mandibula. Gerakan yang selanjutnya lateral excursion kanan dan kiri dengan ROM-nya itu dia 8 sampai dengan 12 mm. Dengan atrokinematika dia termasuk hukum konkav konveks yang pertama. Ketika mandibulanya bergerak ke arah kanan, maka yang kanan itu dia termasuk yang spin dan yang kiri dia termasuk yang slide. Begitu pula sebaliknya. Untuk di elbow gerakannya itu ada 4, yaitu ada fleksi, ekstensi, pronasi, dan juga supinasi. Untuk semua gerakannya itu bidang geraknya yaitu sagittal. Kemudian gerakannya seperti apa? Yang pertama itu fleksi. Fleksi adalah seperti ini gerakannya, soft and feel, di mana terjadi pertemuan antara otot di sini atau jaringan lunak di sini. Kemudian untuk ROM-nya dia 140 sampai 160 derajatnya ada ekstensi. Ekstensi atau meluruskan tangan atau biasa kita sebut sebagai posisi anatomi, itu sudah termasuk ekstensi, dimana dia untuk ROM-nya itu 0 derajatnya dia hard karena terjadi pertemuan antara olecranon serta fossa olecranon humerusnya itu ada pronasi dan supinasi. Untuk gerakan pronasi yaitu membalikkan tangan seperti ini, dari sini seperti ini adalah pronasi. Kemudian untuk supinasi itu gerakannya kebalikannya. Untuk gerakan pronasi dia ROM-nya 85 derajat, anvilnya dia hard karena terjadi pertemuan os radius dan juga ulna yang dipatuhi oleh jaringan lunak. Lalu untuk gerakan supinasi dia ada ROM-nya 95 derajat, kemudian untuk anvilnya dia elastis karena terjadi peregangan pada kapsul jantung. Elbow sendiri untuk MLPP dan CPP-nya yaitu pertama MLPP-nya itu fleksi 70 derajat antara pronasi dan juga supinasi. Lalu untuk CPP-nya yaitu full ekstensi. Untuk ligamen pada TMJ ada 5. Yang pertama ada ligamen kapsular di sini. Yang kedua ada ligamen temporomandibular lateral di depannya. Yang ketiga
ketiga ada ligamen stylomandibularis di sini. Dan yang keempat ada ligamen sphenomandibularris. Dan yang kelima ada ligamen mandibular malleolar. Untuk ligamen pada elbow ada 3. Yang pertama ada anular ligamen, yang kedua ada radial collateral ligamen, dan ulnar collateral ligamen. Pertama, otot pada TMJ. 1 ada muscle masseter, yang kedua ada muscle temporalis, yang ketiga ada muscle pterygoideus lateral, yang keempat ada muscle pterygoideus medial, yang kelima ada muscle digastris, yang keenam ada muscle styloideus, yang ketujuh ada muscle genioidoid, yang kedelapan ada muscle myloidoid, dan yang kesembilan ada muscle infrahidoid. Kemudian untuk otot pada elbow pada bagian anterior ada bicep brachii di sini, kemudian brachioradialis di sini, sebelah sini, dan yang terakhir ada otot brachialis di sini. Untuk pada bagian posterior ada otot tricep dan otot anconeus. Persyarafan di TMJ itu ada 2, ada inervasi TMJ sama nutrisi. Untuk inervasi TMJ itu dari nervus auriculotemporalis ke masseter. Temporal dan kolateral trigoidan berhubungan dengan saraf trigeminal. Lalu untuk nutrisi itu suplai darah dari arteri maksila internal melalui cabang auriculari, difusi dari tulang yang terletak dalam cairan sinovial. Jadi persyaratan yang di elbow itu ada 3, yaitu yang pertama ada radial nerve, ulnar nerve, sama median nerve. Untuk radial nerve itu saraf tepi utama dari ekstremitas atas dan mengandung serat dari akar saraf cervical 5 sampai torakal 1. Untuk fungsinya itu ada motorik sama sensorik. Untuk motorik itu dia mengawasi otot tricep brachii dan otot ekstensor di lengan bawah. Lalu untuk yang sensorik itu mengawasi sebagian besar kulit lengan posterior, aspek lateral tangan, dan permukaan dorsal lateral 3,5 D. Lalu untuk ulnar nerve itu saraf tepi utama dari ekstremitas atas dan mengandung serat dari akar saraf cervical 8 sampai torakal 1. Fungsinya itu motorik sama sensorik. Untuk motorik itu melatih otot tangan terlepas dari otot tenar dan 2 lumbrical lateral, dan 2 otot di lengan bawah itu flexor carpii ulnar dan setengah medial flexor digitorum profundus. Untuk sensoriknya itu memasang permukaan anterior dari posterior jari tengah dan setengah medial serta area telapak tangan yang terkait. Lalu yang terakhir itu adalah median nerve. Saraf tepi utama dari ekstremitas atas dan mengandung serat dari akar saraf cervical 6 sampai torakal 1, juga mengandung serat dari individu cervical 5 pada beberapa individu. Untuk fungsinya itu ada motorik sama sensorik. Untuk motorik itu melatih otot flexor dan pronator di kompartemen anterior lengan bawah, kecuali flexor carpi ulnaris bagian flexor digitorum profundus dipersarapi oleh saraf ulnar. Juga memasuk persyaratan ke otot-otot tenar dan 2 lumbrical lateral tangan. Untuk sensorik memberi cabang cutaneus palmar yang menginervasi aspek lateral telapak tangan dan cabang cutaneus digital yang menginervasi lateral 3,5 jari pada permukaan anterior palmar tangan. Nah, komponen-komponen biomotorik itu ada 10. Yang pertama itu ada kekuatan atau stretch, yaitu kemampuan tubuh atau otot skeletal untuk melakukan tegangan maksimal atau mengangkat beban. Nah,
kedua ada daya tahan atau endurance, yaitu kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Nah, ketiga ada kecepatan atau speed, yaitu kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas berulang dalam waktu yang singkat. Nah, nomor 4 ada kelentukan atau flexibility, yaitu kemampuan tubuh atau sendi untuk melakukan gerak seluas-luasnya tanpa menimbulkan cedera. Yang kelima ada ketepatan atau accuracy, yaitu kemampuan untuk mengendalikan tubuh sesuai dengan sasaran. Yang keenam ada reaksi atau reaction, yaitu kemampuan tubuh untuk bereaksi secara secepat mungkin jika ada rangsangan. Kemudian ketujuh ada keseimbangan atau balance, yaitu kemampuan tubuh untuk merubah posisi secara stabil dan terkendali. Nah, yang kedelapan ada daya ledak atau power, yaitu kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas secara tiba-tiba dalam waktu yang singkat. Nah, kesembilan ada kelincahan atau agility, yaitu kemampuan tubuh untuk merubah gerakan secara mendadak dengan kecepatan. Nah, yang terakhir itu ada koordinasi, yaitu kemampuan tubuh untuk melakukan berbagai gerakan berbeda dalam harmoni dan tepat. Baik, itulah tadi penjelasan tentang biomekanika dan kinesiologi TMJ dan elbow. Tadi sudah dijelaskan tentang kinesiologi, otot, saraf, dan komponen biomotor. Bila ada salah saya ucapkan maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.